Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang saya ambil dari akun Twitter bernama @asal01012. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum kalian mendengarkan ceritanya, silahkan subscribe dulu dan juga like channel saya. Dina, nama samaran, teman dekatku di bangku SMA beberapa tahun yang lalu. Awal mula kami bertemu di kelas 11 kala itu. Kulihat bangku sudah penuh, dan dari sini awal kita kenal. Dia sedang duduk di meja urutan nomor 2 dari belakang. Oh iya, di sekolahku tiap naik kelas kita diacak lagi ya, jadi ganti-ganti temannya. Dari situ hari-hariku kulewati dengan Dina. Kemana-mana kita selalu berdua. Dari awal kenal dia aku gak ngerasa ada apa-apa sih. Hanya saja dia sedikit pendiam. Anaknya polos tapi cerdas. Bahkan tiap ulangan aku sering nyontek dia. Hingga 3 bulan kenal dia, aku merasa ada yang aneh. Tiap pelajaran dia sering bergumam sendiri. Ketika ku tanya, dia hanya jawab lagi nyanyi. Tapi aku yakin dia ngomong sendiri. Tiap istirahat dia sering begitu, muterin kelas terus tiba-tiba duduk di pojokan sambil senyum-senyum sendiri. Merinding awalnya, kukira dia gila. Ya Allah, jahatnya aku. Aku masih ingat sekali pelajaran MTK gurunya galak, garing pula. Tiap pelajaran dia, duduk kita semua diacak. Kala itu, aku dan Dina dapat tempat duduk nomor 2 dari depan meja guru. Tiba-tiba dia lambain tangan sambil natap ke pintu. Lambaian tangannya cuma sampai dada, jadi cuma aku yang lihat. Refleks aku lihat ke arah pintu. Gila, gak ada siapa-siapa. Kamu dada sama siapa sih, Din? Tanyaku heran. Hehehe, itu Mbak tas pink, jawab Dina dengan tersenyum. Mana sih? Orang gak ada siapa-siapa gitu, jawabku sedikit ngebentak. Dina cuma tersenyum melihatku kesal. Tiap hari, Dina keliling kelas lalu duduk di pojokan sambil ketawa-ketawa sendiri. Lama-lama, aku gila juga ngikut dia, gumamku. Sebenarnya ilfil sama tingkah dia, tapi aku juga kasihan dia dijauhi sama teman-teman dan dibilang aneh. Din, ke kantin yuk, anterin beli minum, ajakku sambil tarik tangan Dina. Sakit Sal, jawabnya meringis kesakitan tapi ngikut aja. Posisi kelas kita di bawah. Jadi sekolahku tidak tingkat, cuma bangunannya berundak. Gimana ya jelasinnya? Kayak sawah gitu, terasering. Entah apa namanya, bingung jelasinnya. Nah, kelas kita berlorong-lorong seperti rumah sakit. Kalau mau ke kantin harus naikin banyak tangga karena kantin di atas. Tiap naik ke kantin itu harus melewati perpus. Dan di depan perpus itu ada pohon beringin. Tiba-tiba pas lewat situ, si Dina membungkuk sambil ucap, "Amit nggih Mbah, permisi ya Nek." Kaget dong aku. "Kenapa sih Din? Siapa yang kamu sapa?" tanyaku heran. "Itu nenek penunggu pohon beringin," sambil nyengir-nyengir. Langsung merinding aku. Setelah beli minum, kita langsung balik ke kelas. Dan tiba-tiba si Dina ketawa-ketawa lagi. "Din, kamu ngapain sih kamu?" bentakku. Sumpah gregetan banget sama dia. "Kamu gak tahu ada yang naksir sama Angga?" jawab dia. "Angga teman sekelasku." "Siapa emang yang naksir?" tanyaku penasaran. "Mbak tas pink," sambil tangannya nunjuk ke jendela. "Ya elah, Mbak tas pink lagi. Siapa sih dia? Orang gak ada siapa-siapa," jawabku agak kesal. Mbak tas pink itu cewek yang dibunuh cowoknya dan dimutilasi dalam tas pink yang dibuang di belakang gerbang sekolah. Glek, aku menelan ludah.
kaget berasa jantungku berhenti. Jadi, beberapa tahun yang lalu waktu aku duduk di bangku SD, kalau nggak salah kelas 5, ada berita yang cukup menggemparkan kala itu. Penemuan mayat termutilasi dalam tas pink di belakang gerbang sekolahku ini. Dan rumor itu katanya yang bunuh pacarnya. Di sekolahku ini emang lumayan angker. Bahkan orang yang bisa lihat atau indigo bilang kalau gedung paling belakang sekolahku ini gerbang masuk kerajaan Demit. Dan kata si Dina ini, Mbak Tasping itu sering berkeliaran dari kelas ke kelas dan paling sering ke kelasku. Karena Mbak Tasping naksir Angga. Awalnya ini semua nggak bisa diterima oleh nalarku. Tapi setelah beberapa kali si Dina berusaha nunjukin kalau mereka semua ada, aku jadi percaya. Dan aku yang aslinya penakut jadi tambah penakut. Beberapa hari kemudian Dina tidak masuk sekolah. Cemaslah aku yang sebangku dan kemana-mana sama dia. Kala itu handphone masih pakai BlackBerry, belum ada BBM di Android. Aku nge-BM dia. "Woi Din, kok kamu gak masuk sekolah sih?" Sampai jam pelajaran pertama dia belum balas. Tambah khawatir aku. Karena si Dina gak pernah izin, makanya aku sekhawatir ini. Pernah dia masuk angin, tetap saja masuk gak izin. Di jam apel terakhir, BB-ku berbunyi. Wah, si Dina balas. "Aku sakit, Cok," balasnya. Batinku, sakit apa ini anak? Tumben-tumbenan sampai gak masuk. "Sakit apa, Des? Kok sampai izin? Lebay kamu sekarang, tertular virus malasku ya?" tanyaku. Sampai malam aku tunggu balasan Dina. Masih saja gak dibalas. Akhirnya aku BM lagi dia. "Cok, masih hidup kan?" Maaf ya, bercandaanku sama dia emang suka kelewatan batas. Tapi aku sama dia gak pernah seriusan berantem. Sambil belajar ku tunggu dia balas. Dan sampai aku ketiduran. Esok pagi di kelas ku cari-cari dia tapi tetap tidak ada. Tumben, biasanya dia paling awal masuk. HP ku bergetar dan pesan dari dia. "Cok, keluargaku lagi diserang, aku libur mungkin sampai lusa. Jangan khawatir, keluargaku kuat kok. Aku percaya Tuhan berkati dan lindungi keluargaku. Not, Dina ini non-muslim." Tambah khawatirlah aku, tapi apa daya yang bisa aku lakukan? Diserang? Emang diserang apaan? Di sini aku masih belum mengerti. Ya udahlah, karena Dina juga nggak ngasih tahu, mungkin lusa dia cerita semuanya. Semoga saja keluarganya baik-baik saja, pikirku. 3 hari setelah kabar dari Dina itu, dia belum sekolah juga. Dan dia sama sekali nggak nge-read atau balas pesan dariku. Karena sudah hampir 1 minggu Dina nggak sekolah, kita teman sekelas mau menjenguk dia. Tapi wali kelas kami tidak mengizinkan, karena Dina ada keperluan, nggak bisa dijenguk. Sepertinya wali kelas kami sudah mengetahui apa yang terjadi dengan Dina, sampai beliau melarang kami ke sana. Hari-hari kulewati tanpa teman sebangkuku. Herannya, tiap hari aku ngerasa kayak ada teman yang duduk di sebelahku. Padahal gak ada siapa-siapa di sana. Mungkin hanya halusinasiku saja. Hari Selasa aku masuk kelas. Sudah melihat ada Dina di bangku kita. "Dina, alhamdulillah sudah sembuh," sambil aku peluk dia. "Apaan sih Sal, alay deh, minggir," ucap Dina sambil dorong badanku ke belakang. "Udah buruan, kenapa 1 minggu kamu gak masuk?" desakku. Sumpah penasaran banget. Jadi gini, aku ceritain pakai bahasaku ya. "Papa, si Dina ini kan pendeta, dan beliau itu pendeta yang gak bisa menyembuhkan atau mengusir makhluk-makhluk yang mengganggu manusia. Jadi ada salah satu jemaat gereja yang keluarganya dikirimi gangguan-gangguan gitu. Dan itu sudah menyerang anak mereka yang masih berusia 1,5 tahun. Mereka sudah mencoba pengobatan dimanapun, tetap tidak bisa sembuh. Di sini Dina gak cerita gangguannya seperti apa. Cuma Dina bilang gangguan macam disantet. Terus mereka minta bantuan kepada Papa Dina. Sebut saja namanya Om Alek.
Sebenarnya Om Alek gak berani melakukan penyembuhan itu sendiri karena energi santetnya cukup besar dan pasti bakal balik nyerang keluarga Om Alek. Nah, biasanya yang terkena imbasnya ya si Dina, karena kekuatan spiritual Om Alek turunnya ke Dina. Dina ini 2 bersaudara, dia punya adik cewek 1 namanya Reta. Karena Om Alek ini kasihan sama keluarga itu, dan karena mereka juga jemaat di gerejanya, akhirnya Om Alek menyanggupi untuk membantu. Sebelum Om Alek pergi, dia berpesan kepada istrinya dan Dina. Pertama, Dina ini tidak boleh keluar rumah sampai papanya pulang. Kedua, Dina harus ngumpet di kolong meja makan sampai papanya pulang, kecuali buang air. Ketiga, Dina harus bantu doa tanpa henti selama proses pengusiran. Dina hanya menuruti perintah papanya. Itu semua hanya sebuah upaya supaya serangan itu tidak terkena keluarganya Om Alek. Namun, Om Alek sebenarnya tahu serangan itu akan tetap terkena ke keluarganya. Selepas Isya, Om Alek sudah sampai di rumah. Kata Dina, wajah papanya berubah, kelihatan pucat dan lemas. Tiba-tiba, badan Dina panas. Ia merasakan sesuatu yang aneh ikut bersama dia di kamar. Kata Dina, dia ini merasakan panas sekali, tapi badannya dingin sekali. Wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Tiba-tiba, Om Alek lari ke dalam kamar Dina sambil mencari-cari sesuatu. Yang Dina sendiri nggak tahu Om Alek mencari apa. Om Alek yang terkejut melihat keadaan Dina langsung memanggil tante-tante Mama Dina. Semalaman Dina dikompres dan diberikan obat juga oleh tante hingga Dina bisa tertidur. Om Alek yang berprofesi sebagai manajer di suatu pabrik izin juga hari itu karena ingin melindungi keluarganya. Kala itu, selepas maghrib, ada sesuatu yang menabrak jendela kamar Dina. Bruk, bruk, bruk. Om Alek dan Tante Tanti langsung lari ke dalam kamar Dina. Tante Tanti mencoba membuka jendela kamar dan darah menetes dari jendela itu. Om Alek langsung berlari keluar dan yang ditemukannya burung gagak hitam yang mati berdarah-darah. Om Alek menyadari ada yang tidak beres dengan itu semua. Om Alek menelpon 2 temannya yang juga pendeta dan bisa mengusir roh-roh jahat tersebut. Sembari menunggu Dina di dalam kamar yang belum kunjung membaik juga, Om Alek memandang beberapa boneka kesayangan Dina sejak kecil seperti ada sesuatu. Akhirnya kedua teman Om Alek datang, Om Franz dan Om Petra. Mereka melakukan sembahyangan dan membaca doa-doa. Om Alek mengambil boneka-boneka kesayangan Dina. Mereka semua keluar dari rumah, begitu juga Dina. Dia dituntun dengan adik dan mamanya keluar rumah. Yang membuat Dina terkejut adalah boneka kesayangannya dibakar oleh papanya. Dina sedih dan menangis, namun tiba-tiba Dina pingsan tak sadarkan diri. Dua hari setelah itu dia baru sadar dan sembuh. Jadi makhluk-makhluk tersebut dikirim dan masuk ke dalam boneka-boneka Dina. Lalu tukang santet tersebut juga mengirimkan serangan melalui burung gagak. Namun karena Om Alek sudah memagari rumahnya, burung tersebut mati sebelum masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian itu, kemampuan Dina untuk melihat mereka dan berkomunikasi lebih tajam lagi. Setelah kejadian itu, hari-hari dilewati keluarga Dina dengan semakin dekat dengan Tuhan. Dina masih tetap sering tertawa sendiri, lambai-lambai tangan sendiri. Dan yang paling konyol, hari ini adalah hari Senin. Tiap hari Senin seperti biasa, upacara bendera. Kala itu, aku dan Dina selalu baris depan sendiri. Karena kita termasuk siswa yang kecil. Kita semua fokus upacara dan saat itu pengibaran bendera merah putih. Kita semua hormat. Lagi asik hormat dan dengerin lagu Indonesia Raya. Tiba-tiba si Dina malah ketawa keras. Keras banget sampai ngakak. Sampai dilihatin anak-anak kelas lain. Selesai upacara, marahlah aku sama dia. Malu-maluin. His,
Malu aku punya teman kayak kamu, ucapku kesal. Hehehe, kan lucu, jawab Dina sambil masih tertawa. Apanya yang lucu? Bendera berkibar kok lucu? Sumpah gemes deh sama tingkah lakumu. Jawabku kesal lagi. Kamu gak lihat sih, tadi ada anak kecil lagi lari-larian. Lihat bendera merah putih, dia berhenti. Terus hormat. Lari lagi sambil masih cengengesan. Lucunya di mana coba? Tanyaku heran. Ya lucu aja, setan bisa hormat ke bendera merah putih. Hahaha, sambil tertawa makin keras. Yakin deh, semenjak aku kenal dia, serasa aku gila. Karena aku gak tahu apa yang dia lihat. Tapi yakin juga, aku nyaman banget sama si Dina. Lucu juga waktu aku mau dijailin sama hantu anak kecil. Si Dina ngomel di hantu itu. Aku ngeri liatnya. Sebenarnya ada hantu beneran apa dia itu gila? Batinku. Sampai sekarang kita masih berteman baik walau terpisah jarak. Sekarang dia bersekolah di Bandung dan aku tetap masih di kotaku tercinta.